Baik, kita nikmati saja pembacaan Gelombang Cinta oleh Mbak Aunia Ulfa dengan Masihkah Engkau Mencintaiku. Ya, terima kasih kepada Mbak Ani sebelumnya selaku host kita malam ini karena telah memaparkan data diri saya secara lengkap tadi dan juga rasa hormat dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Buya Syakur selaku pemateri kita dan juga penulis puisi Gelombang Cinta yang pada malam ini telah mengizinkan saya untuk membacakan puisi beliau. Dan kemudian juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau kru Wamima TV karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan puisi dan berbincang secara langsung dengan Buya Syakur seperti itu. Iya, Mbak Aulia. Ya, baiklah, langsung saja saya mohon izin membacakan puisi Gelombang Cinta dengan judul Masihkah Engkau Mencintaiku. Keliru besar ketika teman-temanmu menilai bahwa engkau adalah gadis cantik yang punya kepribadian kontradiktif. Malah aku sebaliknya, menilai engkau adalah perempuan yang romantis dan harmonis. Apalagi tuduhan yang berlebihan, engkau dianggap punya split personality akibat fanatisme yang berlebihan terhadap suatu keyakinan. Memang berawal dari pernyataan mereka kepadamu. Mengapa engkau berjalan dengan merangkak, padahal engkau punya sayap? Penafsirannya adalah engkau seperti seekor burung yang berkepribadian ular, tidak mau menggunakan sayap untuk terbang. Memang segala sesuatu akan menjadi terang benderang ketika ditafsirkan secara betul. Akan tetapi, kerinduanku kepadamu, wahai kekasihku, jauh lebih jelas dan gamblang daripada ditafsirkan macam-macam. Untuk itu, tidak usah engkau mencoba menafsirkan kerinduanku kepadamu. Aku juga tidak pernah bertanya kepada diriku sendiri, mengapa aku mencintai dirimu? Hubungan antara diriku dan dirimu tidak ada persoalan. Tidak pernah ada sengketa sama sekali. Tetapi yang dapat dipastikan adalah antara hatiku dan hatimu pernah terjadi sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Sangat mungkin sekali engkau telah mengenali ketampananku, tetapi engkau masih belum memahami keindahan hatiku. Abaikan saja hubungan fisik dan bersifat lahiriah. Pastikan sajalah, wahai kekasihku, bahwa yang menghimpun hati kita ini bukan karena materi, melainkan karena kita sama-sama menggunakan alat komunikasi yang sangat canggih, yaitu bahasa cinta. Termasuk kecantikan wajahmu, tidak akan lama lagi akan menua, kecuali kecantikan hatimu akan abadi selamanya. Terbukti ketika engkau sedang punya banyak uang, engkau berikan sebagian dari uangmu untuk orang lain. Tetapi ketika engkau sedang tidak punya uang, engkau tetap memberikan sebagian hatimu. Sekalipun aku banyak bercerita kepadamu, dan engkau sering mencurahkan segala isi hatimu kepadaku, namun demikian tetap saja, tidak semua kandungan hati dapat diceritakan. Terlalu banyak, wahai kekasihku, terjadi berbagai peristiwa di dalam hatiku, tentang apa yang datang dan tentang apa yang hilang. Siapapun orang yang hatinya menyimpan cinta, sama sekali tidak akan pernah tergerus oleh keputusasaan. Ketika hatimu juga menyimpan cinta,
Apapun yang diduga mustahil akan menjadi kenyataan. Yakinlah, wahai kekasihku. Yang paling indah di dunia ini, yang pernah aku lihat sendiri, adalah gelak tawamu yang jujur dan polos. Seperti anak kecil yang tidak punya dosa. Banyak jalan yang dapat kutempuh, tetapi yang aku pilih adalah jalur kemanusiaan yang murni dan ketulusan hati yang putih bersih. Dikomunikasikan dengan bahasa cinta. Tidak sebatas itu saja, wahai kekasihku. Kita terus belajar dan belajar untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas komunikasi kita. Sampai pada titik tertentu, kita bisa bercengkrama bersama dengan tidak menggunakan bahasa apapun. Sementara hati kita masih banyak dikotori debu-debu jalanan yang bertaburan dan sampah-sampah yang berserakan, maka seremoni-seremoni keagamaan yang kita lakukan hanya dirasakan sebagai beban. Dan simfoni Beethoven hanya membuat kegaduhan dalam pikiran. Oleh karena itu, sangat mungkin sekali suatu yang terlihat sederhana, tetapi punya arti yang sangat istimewa. Hanya saja tidak setiap mata bisa melihatnya. Setiap malam, engkau menyanyikan lagu-lagu cinta di dalam hatiku, tetapi tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Hanya aku yang dapat mendengarkan lagu-lagumu, karena di hatiku ada sepasang telinga. Aku selalu berbangga diri dan bergembira dalam menghadapi peristiwa apapun yang terjadi atas diriku. Karena apapun yang terjadi, sesungguhnya adalah sinyal-sinyal Tuhan mengirimkan pesan penting untukku. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini, wahai kekasihku, adalah tergantung apa yang terbetik di dalam hati kita. Bila niat di hati ingin mencari kekasih, maka yang ditemukan adalah kekasih. Sebaliknya, bila niat di hati mencari musuh, maka yang ditemukan adalah musuh. Selanjutnya, apabila bangunan cinta yang sedang kita garap bersama ini ingin terus dilanjutkan, maka seketika akan muncul dalam pikiran kita apa-apa saja yang harus dibeli dan dipersiapkan. Dalam perjalanan yang akan kita tempuh nanti, yang diperlukan bukan hanya mengikuti langkah dan derap cinta, melainkan sudah barang tentu kita harus siap hambatan yang mungkin menghadang di depan kita. Mengapa masih saja muncul, wahai kekasihku, pertanyaan yang menyudutkan perasaanku? Apakah engkau lebih mencintai dirimu sendiri daripada mencintaiku? Di sini aku ingin menegaskan, diriku sudah tiada lagi, dan sekarang domisiliku ada di hatimu. Perpisahan sangat mungkin terjadi bila cinta kita hanya berdasarkan emosi dan pandangan mata kasar. Perpisahan tidak mungkin terjadi apabila cinta yang kita bangun berdasarkan ketulusan hati dan kesucian jiwa. Selagi engkau masih memikul beban-beban berat di atas pundakmu, pasti engkau tidak akan mampu melangkah tangkas dan gerakmu akan menjadi lambat. Yang membuat dua insan menyatu adalah karena masing-masing punya personal attraction, lalu membentuk keharmonisan yang utuh, bukan sekedar dengan basa-basi dan manis bibir. Karena bagaimanapun, harus kita sadari yang memahami kerinduan secara betul adalah rohani kita, bukan akal yang ada di kepala kita. Ketika engkau bersamaku, di sampingku dan dalam pelukanku,
aku mampu berjaga sampai larut malam. Tetapi aku juga mengalami susah tidur ketika engkau tiada. Aku mengerti keduanya sama, menyebabkan tidak bisa tidur. Tapi antara keduanya ada kontradiksi. Semoga kematian jangan dulu menjemputku, sebelum aku dapat mengenali dirimu, wahai kekasihku. Tetapi kemudian engkau menjawab, ketika engkau telah mengenali diriku, tidak mungkin engkau akan mati. Membuat aku semakin tidak mengerti. Hati yang menyimpan cinta akan terus berdegup, sedangkan hati yang tidak menyimpan cinta tidak akan berdenyut. Cinta adalah kehidupan yang selalu berdenyut dalam hati kita. Pernah suatu hari, setelah aku berkenalan bersamamu, engkau bertanya kepadaku, apa yang membuat engkau selalu membuntutiku? Kujawab serentak, karena aku mencium semerbak aroma cinta yang wangi tercecer sepanjang jalan yang engkau telusuri. Kemudian, setelah aku yakin bahwa cinta kita menemui dua gayung yang saling bersambut, kemudian juga kita yakini bahwa cinta itu bukan sesuatu yang dapat dipelajari dan diteliti. Cinta itu, wahai kekasihku, adalah datang tiba-tiba sebagai anugerah Tuhan menuju keabadian. Hanya disebabkan karena cinta, wahai kekasihku, pahitnya kehidupan terasa nyaman. Sakitku tiba-tiba menjadi sembuh, dan batu-batu yang berserakan di depan rumahku menjadi intan dan mutiara yang berkilau. Hatiku terasa terbuai ketika mendengar engkau berucap. Komentarmu sambil tersenyum sangat manis sekali, membuat jantungku semakin keras berdebar. Selanjutnya, engkau bertanya kepadaku, kapan engkau pastikan datang ke rumahku, langsung melamar kepada bapakku? Insya Allah, akhir bulan ini, aku datang dengan ibu dan bapakku untuk memastikan waktu dan tempat pernikahan kita. Kujawab sambil kucium tanganmu bolak-balik. Sesuai dengan rencana, tidak bergeser sedikit pun. Semua lancar saja. Aku datang bersama ibu dan bapakku, sambil membawa berbagai bingkisan. Ketika bapakku dan bapakmu berjabat tangan, suasana mendadak menjadi tegang. Tidak ada tegur sapa dan basa-basi sama sekali. Langsung mengajak pulang dengan marah. Bingkisan-bingkisan yang dibawa dibiarkan begitu saja tergeletak di atas lantai. Di tengah perjalanan menuju pulang, bapakku berbisik kepadaku. Dia pernah menipuku sampai aku bangkrut. Sejak itu, engkau tidak lagi mau menemui diriku. Aku memohon berkali-kali untuk bertemu, untuk menyelesaikan segala persoalan. Aku yakin segala persoalan di dunia pasti akan dapat diselesaikan. Tetapi, engkau tetap membisu. Aku kehilangan jejak. Keluargamu telah pindah rumah. Alamatnya di mana, aku tidak tahu. Nomor HP-mu telah berganti, sehingga SMS yang kukirim tidak pernah dijawab. Setelah bapakku meninggal dunia, tempat kerjaku dimutasi ke kota lain. Di tengah aku sedang beli roti tawar untuk sarapan pagi di sebuah minimarket. Engkau memergoki tiba-tiba di hadapanku. Astaga, ucapku sambil terkejut. Tas belanjaanmu terjatuh ke lantai. Lututku juga bergetar. Akhirnya, aku mengetahui engkau sudah menjanda, tinggal di rumah kontrakan di belakang minimarket. Bapakmu sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Di rumah kontrakanmu,
Aku duduk di ruang tamu yang sempit, yang terhampar dengan permadani berwarna merah. Engkau langsung bertanya dengan nada sendu, "Masihkah engkau mencintaiku?" Sudah barang tentu jawabanku setelah menarik nafas panjang, menenangkan debaran jantungku yang tidak terkendali. Statusku sekarang sudah jadi janda, selamu lagi. Engkau masih perawan di hatiku, sambutku lebih lanjut. Engkau tidak sanggup lagi untuk berucap apapun. Air matamu meleleh deras. Engkau benamkan wajahmu di atas pahaku yang sedang selonjor di atas permadani. Lalu engkau mengarang, "Maafkan aku." Indramayu, 11 Agustus 2022, Abdul Syakur Yasin. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.